Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Banyak sekali kisah sahabat Nabi berperang untuk melawan kaum kafir Quraisy. Dengan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rela untuk mengorbankan jiwa serta raganya dalam menegakkan agama Islam. Karena memang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali terjadi hambatan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang memicu terjadinya peperangan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Terlebih berbagai macam siksaan dan penderitaan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Dengan segala keteguhan hatinya, banyak kaum muslimin yang harus rela menanggung penderitaan tersebut. Dengan demikian, berbagai macam perang melawan kaum kafir tidak terelakkan lagi. Nah, berikut sudah kami rangkum dalam pembahasan kisah sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah hanya di channel Munawir Arga 212. أبت ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ربها صعقت بل سحقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زيف Banyak sekali kisah sahabat Nabi yang selalu setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan pertempuran. Salah satunya adalah Al-Barra bin Malik. Kisah sahabat Nabi yang pertama dalam medan pertempuran yaitu Al-Barra bin Malik, di mana ia merupakan saudara dari Anas bin Malik. Ia terbilang memiliki tubuh yang kurus dengan kulit legam. Walaupun begitu, semangat dan kegigihannya dalam membela agama Islam patut kita teladani. Bagaimana tidak, ia mampu menewaskan ratusan orang kafir selama berperang, bahkan 1 lawan 100 ia mampu mengatasinya. Ketika masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, terdapat sebuah peperangan yaitu Perang Yamamah, di mana perang ini melawan pasukan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Dan pada saat itulah ia menunjukkan kepahlawanannya dalam medan pertempuran, di mana ia mendapatkan perintah dari Khalid bin Walid untuk menggerakkan semua kaum Ansar. Mendengar perintah tersebut, ia langsung berteriak dengan lantang kepada kaumnya bahwa kalian tidak boleh lagi kembali ke Madinah, karena tidak ada Madinah lagi setelah hari ini. Bahkan ia terus menyerukan untuk selalu mengingat surga. Setelah berkata dengan semangatnya, ia langsung maju untuk mendesak kaum kafir yang diikuti dengan pasukannya. Ia terus menghempaskan pedangnya dan menebas musuh Allah Subhanahu wa taala yang datang mendekat. Melihat para prajuritnya mulai berguguran, membuat Musailamah sang panglima perang kaum kafir merasa takut dan gentar untuk menghadapinya. Sehingga mereka lari tunggang langgang dan berlari menuju ke sebuah benteng yang terkenal dengan sebutan Kebun Maut. Kebun Maut inilah yang menjadi benteng terakhir dari pasukan kaum kafir, di mana benteng ini memiliki pagar yang tinggi dan kokoh. Karena ketakutan, pasukan kafir mengunci gerbang benteng tersebut dengan sangat rapat. Dan dari atas benteng mereka melakukan serangan dengan menghujami anak panah. Keadaan tersebut sedikit membuat kaum muslimin kebingungan. Namun Al-Barra memiliki ide untuk mengangkat tubuhnya dan melindungi menggunakan perisai dari panah. Ia meminta kaumnya untuk melemparkan ke dalam benteng musuh. Bahkan ia berseru siap mati syahid demi membukakan gerbang untuk pasukannya. Dan dalam sekejap, tubuhnya berhasil masuk ke dalam benteng musuh. Ia pun berhasil membukakan pintu gerbang, sehingga pasukan kaum muslimin membanjiri untuk masuk ke dalam benteng tersebut. Akhirnya lebih dari 20.000 pasukan kaum kafir tewas, termasuk panglima mereka yaitu Musailamah Al-Kadzdzab.
Jasa Al-Barra dalam perang ini begitu besar dan ia harus rela menanggung rasa sakitnya, bahkan lebih dari sebulan ia harus dirawat akibat luka-luka yang didapatkannya. Dan akhirnya ia sembuh kembali. Padahal Al-Barra menginginkan sekali untuk bisa mati syahid. Dan sejak saat itulah ia terus ikut dalam berperang. Dan pada saat perang Tustar melawan Persia, ia tidak mau ketinggalan untuk ikut berperang. Pada saat itu kejadian yang sama berulang kembali, di mana pasukan musuh mundur dan berlindung di dalam sebuah benteng yang kuat dan kokoh. Walaupun kaum muslimin berhasil mengepung benteng tersebut, namun kaum Persia melancarkan berbagai serangan dengan penggait besi yang panas. Dan Anas bin Malik yang merupakan saudara Al-Barra terkena oleh penggait besi panas tersebut dan tidak bisa melepaskan penggaitnya. Hal ini membuat Al-Barra dengan segera melompat ke dinding dan melepaskan penggait besi tersebut dari tubuh saudaranya, karena besi yang sangat panas membuat tangan Al-Barra melepuh. Walaupun begitu, semangatnya tidak goyah dan terus melancarkan serangan ke pasukan Persia, dan akhirnya keinginannya untuk mati syahid terkabulkan. Dan ia gugur dengan senyuman bahagia pada wajahnya. Sementara yang kedua sahabat beriman adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW semakin terdesak dalam perang Uhud, banyak sahabat Nabi yang menyadari akan hal tersebut, sehingga mereka menggerakkan dengan sekuat tenaga untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan salah satu sahabat yang berjuang habis-habisan yaitu Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, di mana ia berperang untuk mempertaruhkan nyawanya dalam menyelamatkan Rasulullah SAW. Dikisahkan juga bahwa kedua tangan yang ia gunakan untuk berperang sudah tidak bisa digunakan lagi. Walaupun begitu, ia dengan gigih menyangga Rasulullah SAW agar bisa naik ke atas bebatuan ketika pasukan kaum kafir Quraisy sudah berhasil mengepung Rasulullah SAW. Dengan kegigihannya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Thalhah sudah dijamin masuk surga. Kisah Nabi dan sahabat dalam peperangan selanjutnya yaitu Abu Musa al-Ash'ari, di mana ia juga termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat luhur di antara kaum muslimin. Ia sendiri merupakan seorang yang memiliki sifat dan kepribadian yang sangat mengagumkan, baik dari sifat cinta damai, rendah hati, baik hati. Namun ketika sudah memasuki peperangan dengan kaum kafir, ia akan berubah menjadi sosok yang gagah dan berani dan pejuang yang gigih. Diriwayatkan juga di sebuah sabda dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Abu Musa adalah seorang pemimpin dari pasukan berkuda. Diceritakan juga bahwa Abu Musa pernah ikut dalam peperangan bersama Rasulullah SAW, dan dalam perang tersebut membuat telapak kaki Abu Musa sampai pecah-pecah. Bahkan ia harus terpaksa membalut dengan sebekan kain karena kuku pada jarinya terkelupas habis. Pernah sekali ketika pasukan Abu Musa dijebak dan ingin dikelabui oleh penduduk Isfahan dengan cara mengajak perdamaian dan membayar jizyah. Namun di balik itu semua hanyalah sebuah siasat semata dari kaum kafir untuk mempersiapkan serangan selanjutnya kepada kaum muslimin. Namun Abu Musa berhasil mencium kebusukan mereka dengan mengajak perdamaian yang tidak tulus. Dengan mengetahui siasat tersebut, Abu Musa langsung mempersiapkan pasukan untuk selalu bersiap dengan siaga jika terjadi pertempuran kembali. Dan ketika mereka melancarkan serangan kembali pada kaum muslimin, maka Abu Musa dan pasukannya sudah tidak terkejut lagi. Dan dengan mudah Abu Musa serta pasukan kaum muslimin berhasil memenangkan perang. Bahkan Abu Musa memenangkan perang tersebut tidak sampai dengan setengah hari saja. Inilah kisah singkat sejarah sahabat Nabi
sang pemberani di medan pertempuran demi membela agama Allah Subhanahu wa taala.